Shalom, selamat sore. Apa kabar para ibu Persatuan Kaum Perempuan GPIB Gibeon Rumbai? Mudah-mudahan para ibu semua bersama dengan keluarga dalam keadaan baik, sehat. Dan kita sungguh bersyukur pada sore hari ini kembali kita dikasih waktu, diajak oleh Roh Kudus untuk belajar bersama melalui firman Tuhan. Kiranya sekitar setengah jam ke depan kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, kemudian mendengarkan firman dan belajar bersama-sama. Dan pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita memperkuat iman kita supaya tidak ragu akan kasih dan kuasa Tuhan. Karena seringkali kita bertanya, kenapa orang percaya masih ragu? Dan mengapa kita penting supaya tidak ragu, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi peragu di dalam mengikut Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah singkat kita bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dari NKB 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari kita pujikan bersama bait yang pertama dan yang kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya sekali Tuhanlah yang mengatur langkah hidup kita, dan kita tidak perlu takut akan apapun yang harus kita
lalui di dalam kehidupan ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita membuka ibadah ini di dalam doa pembukaan dan doa firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala syukur dari hati kami karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, para ibu dan keluarga, sehingga pada sore hari ini Tuhan, Engkau kembali, Allah Roh Kudus memanggil kami untuk mau belajar firman-Mu sama-sama, sehingga bolehlah kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, supaya Allah Roh Kudus yang memimpin di dalam hati pikiran kami, ketika kami melihat dan mendengar renungan ini, kami boleh sungguh-sungguh menyatukan hati kami dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Layakkanlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadi rema yang menguatkan di dalam kehidupan para ibu dan kami semua. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati kami dengan iman dan percaya dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pada sore hari ini dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran Perjanjian Lama, ayatnya sangat pendek yang diambil dari SBU pada sore hari ini, yaitu Keluaran 17 ayat 1-4 yang judulnya Di Masa dan Meriba. Saya akan bacakan perikop ini untuk kita semua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin sekali bacaan ini sangat familiar sebetulnya. Saya yakin ibu-ibu semua pernah membaca ini. Dan dalam minggu-minggu ini memang kita banyak belajar dari Keluaran. Bahkan tadi malam di KRT juga kita belajar dari bagaimana Tuhan memberi mana dan ketaatan di hari Sabat Tuhan, ya. Dan ini adalah lanjutannya, ibu-ibu. Dan saya ingin kembali kita merefleksikan, mengingat-ingat apa yang sebetulnya pada waktu itu terjadi, ya. Jadi kejadian ini kira-kira beberapa bulan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Jadi Mesir itu ada yang merah di atas di slide ini, ya. Kemudian kejadiannya di sekitar Rafidim, ada di lingkaran merah yang kedua, dan ini yang mungkin kurang jelas tetapi ada garis titik-titik, itu adalah perjalanan bangsa Israel yang kita tahu totalnya akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tapi kejadian ini masih beberapa bulan, diperkirakan di bawah 2 tahun. Pada waktu itu kan kita tahu bangsa Israel sebetulnya sudah mengalami begitu banyak mukjizat. Setelah keluar dari Mesir, kita tahu mereka keluar dari Mesir setelah ada 10 tulah, ya, dipimpin oleh Musa, dikejar, bisa menyeberang laut, yang lautnya terbelah. Itu suatu kejadian yang luar biasa yang saya yakin tidak pernah ada yang melihatnya kecuali bangsa Israel, ya.
Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga ada bacaan di Keluaran ini, setelah menyeberang laut, terlepas dari kejaran bangsa Mesir, dipimpin oleh Musa, menemui air yang pahit ya. Kemudian diubah menjadi manis air itu. Itu juga suatu kejadian yang luar biasa. Jadi ini mirip-mirip ceritanya. Yang kita barusan baca, kehausan, tidak ada air, padahal sebelumnya sudah ngalamin ada air tapi pahit dan jadi manis. Ya. Kemudian habis itu menemui sumur air, menemui 70 pohon korma. Habis itu masih lagi ketika kelaparan, Tuhan berikan mana, dan mana itu dikasih terus apapun yang terjadi selama perjalanan bangsa Israel. Luar biasa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menyertai mereka dan memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Bahkan dikasih burung puyuh juga. Jadi kejadian ini tepat setelah itu. Sekitar 6-8 bulan berpindah-pindah dari satu perkemahan ke perkemahan yang lain. Kemudian sampailah di daerah Rafidim, tidak ada air lagi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada air. Dan kita tahu air itu adalah sebuah kebutuhan yang pokok ya. Kalau tidak ada air, orang akan kesulitan untuk hidup atau akan mati. Dan kebutuhan basic ini membuat bangsa Israel pada waktu itu bersungut-sungut, bahkan bertengkar dengan Musa, karena ini bagaimana, menjadi panik gitu ya, frustrasi, gimana ini aku mau minum gitu. Meskipun sudah mengalami begitu banyak hal di masa-masa sebelumnya, bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Jadi panik. Terus habis itu bertengkar sama Musa, marah-marah, bahkan nyampein, kenapa kamu bawa kami jauh-jauh dari Mesir ke sini bersama anak-anak kami, hanya akhirnya kita akan menderita, bahkan ini akan mati karena kehausan itu. Sehingga sampai akhirnya Musa menyampaikan, kamu kok seperti itu gitu. Kenapa kamu bertengkar sama aku? Kenapa kamu, Musa katakan, mencobai Tuhan? Gitu. Kok nggak belajar dari yang kemarin-kemarin? Kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi. Dan Tuhan dan Musa sampai nyampein ke Tuhan, ini kayaknya aku udah mau dilemparin batu sama mereka. Begitu. Dan kita tahu kalau kita baca 1-2 ayat berikutnya, dan harapan saya ibu-ibu membaca keseluruhan Keluaran 17 ini akan tahu bahwa akhirnya Tuhan memberikan air itu. Musa mengajak beberapa tua-tua ke Gunung Horeb, ada batu karang, dipukul, keluarlah air. Tuhan menolong bangsa Israel dari kesulitan. Meskipun mereka sudah bersungut-sungut, meskipun mereka sudah bertengkar dengan Musa, dan Musa katakan mencobai Tuhan. Begitu mudahnya karena meragukan kasih dan kuasa Tuhan menjadi panik, menjadi bertengkar, bahkan menyesal, kok aku sampai jalan ke sini gitu. Kenapa nggak dibiarin aja tetap di Mesir begitu. Maka tempat itu dinamain Masa dan Meriba, seperti perikop yang tadi. Kenapa disebut itu? Karena disitulah bangsa Israel telah bertengkar. Nanti kalau dibaca di belakangnya ya. Karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Jadi mereka meragukan, Tuhan ini ada di tengah-tengah kita nggak sih? Itu menjadi peringatan gitu ya. Itulah kenapa sore hari ini judulnya jangan meragukan penyertaan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir Tuhan sedang mencobai kita, sedang menguji kita. Tetapi di banyak waktu ternyata justru kita yang sedang mencobai Tuhan. Ya. Perjalanan, kejadian yang dialami bangsa Israel ini yang begitu luar biasa, dari menyeberang laut, membelah laut, air pahit menjadi manis, ada tulah dan seterusnya. Kejadian-kejadian dahsyat yang seharusnya membuat orang itu begitu percaya kepada Tuhan, ternyata
tidak selalu terjadi demikian pada kenyataannya. Itu yang terjadi saat itu. Nah, ini jadi bertanya-tanya ya, apakah ini ada kemiripannya dengan kita? Saya pikir banyak kemiripannya dengan kita gitu ya. Itulah kenapa kita harus belajar dari perikop ini, ibu-ibu ya, bahwa kita seringkali mirip gitu. Udah banyak hal yang kita lalui, kita masih sering meragukan Tuhan dan kebaikannya. Oleh karena itu, kita harus belajar kenapa sih kok penting untuk tidak ragu gitu. Kenapa sih kok hal-hal yang kita hadapi itu sering membuat kita ragu, supaya kita bisa lebih kuat, lebih percaya dan yakin bahwa Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya itu memelihara kehidupan kita gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar ya. Dan di slide yang berikutnya ini, yang pertama, kita mungkin persoalan yang kita hadapi tidak untuk saat ini ya, saya pikir tidak seperti bangsa Israel yang lagi nggak ada makanan gitu ya. Saya pikir semua dalam keadaan baik-baik meskipun di masa yang sulit karena COVID, tapi kita bersyukur ini ya sudah semakin membaik dan mudah-mudahan terus-terus membaik gitu ya. Kita nggak sedang kekurangan air juga, saya yakin gitu. Tetapi tetap ada kemiripan karena kita banyak hal membuat kita ragu pada Tuhan, dan bukan masalah basic lagi, bukan masalah sandang pangan papan begitu. Tapi banyak hal di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bekerja, di dalam kehidupan rumah tangga, memelihara, mengasuh anak-anak, banyak hal yang seringkali membuat kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Meskipun begitu banyak anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita di masa lalu, sekarang, dan percayalah di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi ibu-ibu, ragu itu apa? Yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, ragu itu adalah dalam keadaan tidak tetap hati atau bimbang gitu ya. Sehingga bingung dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan, ya, sanksi ya, nggak percaya atau ada syak wasangka ya, gitu ya, ragu gitu. Kalau anak-anak muda sekarang atau anak-anak sini bilang ijal ya, indak jale gitu ya, kita kebingungan gitu. Dan ini kenapa penting jadi pembelajaran, dikasih judul oleh Sinode, karena ternyata ragu itu bisa berimplikasi kepada banyak hal. Tadi di bacaan kita jelas disebut Masa dan Meriba karena bertengkar kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita enggak. Ternyata ragu itu bisa membuat tidak percaya. Itu ya. Ada kebimbangan dalam hidup ini, jadi bimbang mau milih satu atau mau memilih dua, mau ke kanan apa ke kiri kalau ada keraguan gitu ya. Keraguan juga bisa menimbulkan ketakutan. Takut mau ujian, takut mau mengambil keputusan ya, takut untuk menyatakan kebenaran, takut untuk mengkoreksi pasangan kita, mungkin takut untuk mengkoreksi diri sendiri ya, itu. Dan tidak percaya, ini susah ya, kalau jadi tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada orang lain, tidak percaya, apalagi tidak percaya kepada pasangan, ini bisa menimbulkan masalah yang besar karena kita ragu gitu. Gitu ya. Terlebih-lebih sama Tuhan ya, tentu itu akan membuat hidup kita menjadi sulit gitu ya. Tidak ada damai sejahtera itu karena tidak percaya. Keraguan bisa membuat pertengkaran. Jadi sama Musa jadi bertengkar karena ragu, Tuhan ada apa enggak nih, aku kehausan, tidak ada air, maunya semuanya instan terjadi. Kalau aku lagi ada masalah, maunya Tuhan langsung menolong nih, aku lagi susah ini usaha, aku lagi susah nih, anakku kok susah banget dikasih tahu, kenapa dia nggak rajin belajar, kenapa dia tidak mendengarkan orang tua, kenapa kok cucu-cucu ini tidak sayang sama omanya, atau saudara-saudara tidak sayang sama kita, itu menimbulkan pertengkaran ya.
Dan tadi saya sampaikan juga, ragu bisa membuat kita salah di dalam mengambil keputusan. Jadi penting kita untuk tidak ragu, karena runtutan setelah itu banyak dan signifikan gitu. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi ragu kepadanya, karena Tuhan tahu dengan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kalau kita ragu jadi banyak masalah yang lain gitu. Dan akhirnya kalau kita ragu terus keliru, kita nanti menyesal gitu ya. Seperti cerita Petrus pada waktu Tuhan diadili ya, ditanya 3 kali sama orang karena ragu, gak mau ngaku gitu. Akhirnya menyesal. Itulah pentingnya untuk kita tidak ragu, karena implikasinya atau berikutnya jadi rentetannya banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu apa sih yang sering membuat kita ragu itu ya? Nah, jadi kalau kita lihat ya di cerita bangsa Israel ini, kenyataannya lagi sulit nih yang di depan mata nih gitu. Kita nggak bisa kemana-mana, usaha lagi mungkin susah, atau kok pasangan ini mau, pasangan kita, suami kita ya, marah-marah terus. Kita jadi ragu-ragu akan kasih Tuhan gitu ya. Karena yang sedang kita hadapi itu kesulitan gitu. Jadi kita harus hati-hati nih, apa yang sedang kita lihat dengan apa yang kita percayai bahwa Tuhan mengasihi kita. Kemudian juga pengalaman masa lampau. Pengalaman masa lampau sering membuat kita jadi ragu akan kasih Tuhan gitu ya. Kalau kita pernah kesusahan gitu ya, kita pernah menderita gitu ya, karena yang kita ingat sebagian aja, masalah yang susahnya aja. Harusnya pengalaman masa lampau, bagaimana Tuhan akhirnya menolong kita melewati kesulitan itu, itulah yang harus kita ingat-ingat gitu. Ini juga akan berlalu, persoalan ini juga akan berlalu. Kemudian kita juga kurang pengetahuan, kita tidak mau belajar, kita tidak mau menambah pengalaman ya dengan belajar dari firman, belajar dari orang lain. Itu juga sering membuat kita ragu. Kita nggak mau belajar firman, kita nggak kenal dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita jadi ragu-ragu gitu. Ya kan, kalau kita sama pasangan kita udah kenal lama, kita menikah, itu karena kita percaya sama dia, kita kenal sungguh-sungguh, kita nggak ada ragu-ragu, dia ngomong ini pasti benar ini gitu. Tapi kalau kita nggak kenal ya susah gitu ya. Oleh karena itu pada waktu itu sering, pada waktu Tuhan Yesus ada, Tuhan bilang kamu tuh sukanya percaya kalau ngeliat aja gitu. Makanya Tuhan di Yohanes 4 ayat 48 bilang kan, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya gitu loh. Padahal pemahaman iman kan gak seperti itu ya, di Ibrani 11 itu ya. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita percaya gitu. Itu ya. Itu juga yang terjadi sama Thomas ya kan. Banyak cerita tentang itu. Petrus tuh lihat Tuhan, lalu keluar dari perahu, bisa jalan di atas perahu, tapi begitu ada angin dia mulai bimbang dan akhirnya mulai tenggelam gitu. Makanya Tuhan bilang kamu kok bimbang gitu. Sama dengan kita, sama dengan bangsa Israel tadi. Apa yang kita lihat, apa yang menggoda kita, kadang-kala menggoyahkan iman kita sehingga kita menjadi bimbang dan ragu akan kasih dan kuasa Tuhan kepada kita gitu. Kita harus sungguh-sungguh mendengar kepada Tuhan, fokus padanya, mengenal dia dengan sungguh, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh sekedar apa yang sedang kita lihat, tapi kita punya iman dan percaya yang kuat gitu ya. Begitu ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting adalah benar-benar supaya kita jangan membiarkan kita menjadi ragu, itu adalah beberapa hal ini ya. Begini ibu-ibu, mungkin kita sering gak menyadari kekuatan kita, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang kuat ya, di dalam banyak hal ya. Sering kali ya,
setidaknya sama atau seringkali lebih kuat dari kaum laki-laki menurut saya ya. Dalam hal bagaimana percaya akan kasih dan kuasa Tuhan gitu. Ibu-ibu seringkali jadi penopang yang paling kokoh di dalam keluarga ketika keluarga itu menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Kita begitu banyak lah yang kita tahu ya, bagaimana ibu-ibu mengasuh anak-anak lebih banyak waktunya gitu ya, mendidik anak-anak lebih banyak waktunya dari bapak-bapak ya. Bahkan ketika misalnya ya harus sendirian gitu ya, ibu-ibu itu kuat gitu. Kalaupun ini tidak diinginkan, tapi biasanya kalau terjadi perpisahan selalu anak-anak itu sama ibu-ibu secara umum ya. Bagaimana seorang ibu itu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk kuat, terutama apalagi kalau memiliki iman percaya kepada Tuhan gitu ya. Cerita bagaimana nggak meragukan penyertaan Tuhan kita tahu ya, Maria, Marta ya, Maria Magdalena ya. Kalau di perjanjian lama ada janda di Sarfat itu yang sudah sama anaknya makanan tinggal dikit, tapi Nabi Elia bilang itu bikinin buat aku, tapi dengan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan, dikasihkan ya apa yang diperintahkan dan Tuhan memelihara. Bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh seorang janda yang memberi persembahan walaupun sedikit, tapi itu semua yang dia miliki. Banyak cerita-cerita mengenai itu ya. Kenapa kok ibu-ibu kuat dan seharusnya bapak-bapak juga gitu ya? Karena begini ini ya, di gambar ini ya. Kalau iman dan percaya kita itu makin besar, maka ketakutan, keraguan, kekhawatiran itu pasti makin kecil. Tetapi sebaliknya yang sebelah kiri, kalau ketakutan dan keraguan kita besar, iman kita jadi kecil gitu. Kalau ketakutan dan keraguan, kekhawatiran kita makin besar, iman dan percaya kita jadi makin kecil gitu. Padahal Tuhan bilang di 1 Petrus 5 ayat 7 ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Gitu. Penting sekali ya. Nah, oleh karena itu gimana caranya supaya tidak ragu? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentu kita harus, ibu-ibu ya, saya juga ya, bertobat dan percaya penuh. Harus itu dulu sama Tuhan, karena dosa kita itu membuat kita ragu-ragu, membuat kita nggak percaya. Kita harus bertobat, kemudian percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mensyukuri, mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita untuk setiap detik sukacita dan terutama duka cita dan kesulitan yang kita hadapi juga. Sehingga kita punya modal bahwa oh Tuhan akan menolong ini. Kita bersyukur terus. Kemudian supaya ada pengetahuan tadi ya yang sebelumnya, kita harus mengalami firman-Nya setiap hari. Harus membaca firman, meminta pertolongan kalau kita lagi susah banget nih Tuhan, tapi bukan mengajak bertengkar, bukan bersungut-sungut, tetapi meminta pertolongan dari Tuhan. Mazmur 89 ayat 29 sampaikan, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Tuhan berjanji dengan jelas. Tuhan sudah terbukti janjinya, kasih setianya tidak pernah berubah. Ibu-ibu, dan kalau kita memiliki dasar di dalam kota ini, di dalam rumah tangga kita ini, maka nanti ke atasnya apa yang kita alami di dalam permukaan ya, di atas maksudnya permukaan dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita udah bertobat, percaya, bersyukur, mengalami firman-Nya, kita akan tetap semangat. Ada damai sejahtera ketika kesulitan itu ada. Kalau anak-anak susah dididik dan dibina, kita ada kesabaran, ada kesetiaan untuk menolong mereka. Ya. Ini apalagi dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Anak-anak kita ini adalah generasi lanjut yang harus kita persiapkan bagaimana dari generasi ke generasi Tuhan menolong, memberkati, memenuhi janjinya supaya kita tidak ragu dan tetap percaya. Anak-anak kita harus dididik, anak-anak muda kita harus terus percaya kepada Tuhan sampai mereka meneruskan kepada generasi berikutnya. Karena kalau kita punya dasar yang kuat, maka yang akan keluar adalah hal-hal yang baik. Kita akan terampil di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita akan kreatif ketika kesulitan itu ada, karena kita percaya Tuhan akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Demikian ibu-ibu, kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan menolong kita, terutama para kaum ibu sebagai penopang keluarga. Kiranya Tuhan memberi iman dan percaya yang kuat sehingga tidak pernah ada keraguan di dalam kehidupan ibu-ibu dan saya.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji nama Tuhan, meyakinkan kita dan menguatkan kita bahwa langkah-langkah kita itu selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kita akan lanjutkan menyanyi dari NKB 188, baitnya yang ketiga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat sekaligus doa berkat dan penutup dari ibadah PKP kali ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar banyak Tuhan, supaya kami dikuatkan untuk tidak meragukan kasih kesetiaan-Mu, kuasa Tuhan atas kehidupan kami, para kaum ibu bersama dengan keluarga. Tuhan, ajarilah kami, supaya kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh mengalami firman-Mu setiap hari, sehingga kami selalu mengucap syukur di dalam pertobatan dan kepercayaan kami kepadamu, sehingga damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini banyak hal yang sulit yang kami hadapi di dalam kami menjalani kehidupan ini bersama keluarga. Mungkin kami sedang sakit, kami mungkin sedang capek, ada persoalan keluarga, mungkin ada persoalan dengan anak-anak, dengan pasangan. Tuhan, kuatkanlah kami untuk tidak meragukan Engkau. Beri hikmat yang daripadamu, supaya kami boleh menyelesaikan persoalan-persoalan ini bersama dengan Engkau. Beri kami keterampilan Tuhan untuk berkata-kata. Berikan kami keterampilan untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa di surga, secara khusus saat ini kami ingin menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang dalam lemah tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan berkati, beri semangat, beri kekuatan Tuhan melalui obat-obatan kasih sayang keluarga dan keyakinan iman percaya, dan Tuhan beri kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan kiranya berkati dengan ucap syukur. Tuhan berkati dengan panjang umur, dengan iman percaya yang lebih kuat dan bertumbuh. Kami berdoa Tuhan para ibu untuk anak-anak kami, untuk studi mereka, untuk kehidupan iman mereka, untuk tugas pekerjaan mereka, bahkan mungkin sebagian dari kami, untuk anak-anak kami yang sudah berkeluarga, biarlah selalu rukun dan mengutamakan Engkau dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk pasangan suami dari para ibu, sebagai kepala rumah tangga, Tuhan berkati, supaya menjadi imam bagi keluarga, penuh kasih sayang kepada istri dan anak-anak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih untuk banyak sekali kemajuan saat ini Tuhan. Biarlah semakin sedikit kasus COVID, kami bisa menjaga diri dengan baik dan boleh juga semakin lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain, bahkan mempermudah dalam tugas pekerjaan dan usaha kami. Juga di dalam persekutuan kami Tuhan, bila Engkau kuatkan, dan kiranya Tuhan selalu mengingatkan ibu-ibu untuk berkumpul dan bersekutu,
Kau berkati para pengurus PKP, Tuhan berkati para anggota PKP supaya selalu melayani Tuhan melalui program yang dikerjakan dan direncanakan. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, gereja GPIB, untuk majelis jemaat, untuk Ibu Pendeta Novi, Ibu Pendeta Helen, keluarga, untuk para pelayanmu semua. Tuhan selalu beri hikmat supaya boleh menggembalakan umatmu dan boleh menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati, yang penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk menyampaikan doa-doa pribadi kami kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah yang kami perbuat ya Tuhan Yesus. Dan kami memohon berkat melalui Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, dalam penyertaan Roh Kudus dan dalam anugerah Bapa di surga. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Tritunggal selalu bersama dengan ibu-ibu dan keluarga dan kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu, sampai di sini perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kita segera bisa berinteraksi lebih bebas dan nanti bisa bertemu di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan keluarga. Terima kasih.